Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Selain itu, kita buktikan dengan perbuatan kita bahwa kita betul bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mengirimkan salawat disertai salam penghormatan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Ikatan Mahasiswa Darud Da'wah Al-Irsyad IMDI Kota Parepare, wabil khusus pengurus Komisariat Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Al-Irsyad Stay DDI Kota Parepare yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi kajian online kita yang bertema hukum fikih di tengah pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fikih hadir di tengah pandemi ini menjelaskan terkait yang bagaimana awalnya kita ini beribadah secara normal, tetapi karena adanya sesuatu yang mengintai kita, suatu yang berbahaya untuk diri kita, maka fikih hadir untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini, khususnya perubahan dalam beribadah. Perlu diketahui bahwasanya maqasidus syariah atau tujuan beragama kita ini ada 5 hal yang harus kita jaga. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama itu sendiri. Yang kedua hifzul aql, bagaimana menjaga akal pikiran kita ini. Dan yang ketiga hifzun nafs, menjaga jiwa, memelihara jiwa atau diri kita ini. Dan yang keempat menjaga keturunan. Dan yang kelima menjaga harta atau memelihara harta yang kita miliki. Itu adalah tujuan beragama. Pada saat ini, pada kondisi pandemi ini, hukum fikih merubah cara beribadah kita. Dalam artian, pada kasus ini, banyak hal yang mempertanyakan, kenapa masjid saat ini kita tidak beribadah di masjid itu sendiri? Kenapa mesti di rumah? Padahal kita ketahui di masjid itu sangat dianjurkan untuk kita makmurkan, untuk berjamaah di sana. Tapi di sisi lain, fikih hadir untuk menjelaskan perubahan terkait beribadah dari masjid pindah ke rumah. Kita sudah ketahui bahwasanya, khususnya yang pertama kita bahas ini adalah beribadah di masa pandemi. Dan yang kedua insya Allah bagaimana memperlakukan jenazah yang terjangkit COVID-19. Dan yang ketiga insya Allah kalau ada waktu kita akan jelaskan bagaimana pola interaksi sosial di tengah pandemi ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atau mursyid-mursyidah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana beribadah di masa pandemi ini. Khususnya dalam beribadah sholat Jumat. Kita sudah ketahui, sudah ulama kita mengeluarkan fatwanya. Pemerintah sudah mengeluarkan maklumatnya. Yang mana sudah menjadi ketentuan kita selaku warga atau masyarakat harus mengikuti anjuran pemerintah dan fatwa ulama kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, ikutilah Allah, dan ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ati'ullah wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Dalam artian di sini, pemimpin bukan hanya pemerintah, tetapi ulama juga pada saat ini adalah pemerintah kita. Dalam artiannya apa? Dalam berfatwa, menganjurkan kita beribadah di rumah, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah. Itu semua sudah ulama kita menyampaikan. Perlu diketahui bahwasanya saat sekarang ini, ya, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena siapa lagi yang akan menyampaikan risalah nabi pada saat ini kalau bukan para ulama, kalau bukan para kiai kita, kalau bukan dari Andre Gurutta semuanya ini. Itulah sebagai pewaris para nabi. Karena tidak mungkin ada lagi nabi yang harus hadir menjelaskan di tengah kita ini. Dan tidak mungkin seorang malaikat atau salah satu malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita saat sekarang ini. Jadi siapa yang mau kita dengarkan? Adalah ulama kita, adalah pemerintah kita yang sudah menjadi ketentuan kita untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati pemerintah kita. Ini adalah firman Allah yang harus kita ikuti, yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita saat ini. Bahwasanya ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, ketika saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana jika sekiranya saya tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut atau 3 kali dengan sengaja? Maka tentu itu dikatakan, ya, orang kafir atau tertutup hatinya. Ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal jum'ah salasa marrat." Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, ya, tahawunan biha, secara sengaja, perlu digarisbawahi, secara sengaja, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan menutup hatinya. Di riwayat lain mengatakan mereka itu bisa menjadi kafir. Tetapi perlu diketahui bahwa taba'allahu ala qalbi, tertutup hatinya, berarti ada juga jalan untuk terbuka hatinya. Dengan apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau itu ditinggalkan sholat Jumat secara sengaja. Nah, ketika riwayat lain mengatakan orang tersebut bisa menjadi kafir. Ya, kafir dalam artian bukan kufur mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang sengaja 3 kali tidak melakukan sholat Jumat salasa marrat, ya, ingat, tahawunan, dengan secara sengaja, maka dia menjadi orang kafir. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan lagi untuk melakukan kebaikan. Ada jalan yang lain, adalah bertobat juga kepada Allah, karena dia kafirnya mengingkari kewajibannya selaku umat muslim untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu yang dikatakan orang kafir kalau secara sengaja. Tapi pada saat ini, di tengah pandemi ini, kita sudah ketahui bahwasanya orang di luar sana ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Kita tidak ketahui mana yang sehat, mana yang sakit. Bahkan di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, La yuridanna mumridun ala musihhin. Janganlah engkau campur baurkan antara yang sehat dengan yang sakit. Ketika kita di masjid, apakah kita mengetahui orang yang sehat atau yang sakit? Kalau saat ini kita harus berpikir, kalau ada seorang ilmuwan yang bisa menemukan, mendeteksi, atau seperti ketika kita masuk di bandara, diperiksa, ada sesuatu hal pelanggaran, misalkan membawa sabu-sabu, atau hal yang tidak dimungkinkan dibawa di dalam pesawat, itu akan berbunyi sendiri. Kalau ada di masjid alat itu, kalau ada yang terjangkit virus corona, langsung bunyi, itu tidak apa-apa, silahkan sholat di masjid. Tapi sampai saat ini belum ada alat yang bisa mendeteksi siapa yang terjangkit
secara kasat mata kita tidak bisa melihat virus ini. Untuk itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kesadaran kita, perlu kesadaran diri kita untuk menjaga jiwa kita. Pada dasarnya, kalau kita ketahui bahwasanya pada dasarnya salat berjamaah itu merupakan sunnah muakkadah, adalah perbuatan sunnah yang dianjurkan oleh agama kita. Ada juga ulama yang mengatakan adalah fardu kifayah. Nah, perlu diketahui ketika sholat berjamaah fardu kifayah. Sementara di Indonesia ini memang hampir seluruh kabupaten kota ada yang terjangkit. Tetapi di antara ribuan pulau yang ada di Indonesia kita ini, ada pulau yang tidak terjangkit dan melakukan sholat berjamaah. Maka kita selaku umat muslim yang masuk dalam zona merah tidak melakukan sholat jamaah di masjid, sudah tergugurkan kewajibannya kalau itu merupakan fardu kifayah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fardu ain. Menjaga diri kita ini adalah fardu ain dari wabah virus corona ini. Untuk itu lebih tinggi posisinya fardu ain daripada fardu kifayah itu. Bahkan pada dasarnya kalau kita mengambil pendapat yang satu, berjamaah itu adalah merupakan sunnah muakkadah. Berarti yang harus kita lakukan adalah hifzun nafs, menjaga diri kita, karena itu merupakan fardu ain. Diri kita sudah terpelihara dari virus ini, insya Allah keluarga, keturunan kita juga akan terjaga. Bahkan agama kita terjaga sebagai maqasidus syariah, tujuan syariah kita itu tadi yang 5 yang saya sampaikan. Itu bisa dengan menjaga diri kita ikut yang lainnya. Karena kenapa? Saat ini hati-hati, jangan sampai ada terjadi misalkan di tempat ibadah sehingga banyak yang mengira, oh ternyata itu salah satu penyebaran dan penularan itu terpusat di suatu tempat ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Kita yang tidak inginkan hal yang demikian. Kita sudah ketahui di dalam dalil atau dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi hujan lebat, ya, kita dianjurkan untuk sholat di rumah. Ya, untuk menghindari, menjaga diri kita jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Sehingga dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan dari kata hayya 'alas shalah dirubah atau diganti menjadi sallu fi buyutikum atau sallu rihalikum. Artinya apa? Salatlah kalian di rumah kalian, salatlah kalian di kediaman kalian masing-masing. Ini hujan lebat saja ini. Nah, bahkan di riwayat lain, ketika kalian makan bawang, baik itu bawang merah ataupun bawang putih, janganlah engkau mendekati kami, janganlah mendekati masjid. Makan bawang saja, karena mulut kita ini berbau, khawatir nanti ketika sholat, ya, terjadi sesuatu hal yang kurang khusyuk ketika kita sholat karena adanya bau bawang itu. Ini persoalan bau bawang, bukan virus. Apalagi saat sekarang ini, kondisi kita ini, di tengah pandemi ini, yang sangat mengkhawatirkan kita ini, maka kita harus beribadah di rumah. Taatilah itu perintah Allah. Ya, taatilah perintah Rasul. Taatilah perintah dari ulil amri, atau pemimpin-pemimpin kita ini. Perlu diketahui, ada lagi yang berpendapat, ketika saya sholat juga bisa melakukan physical distancing atau menjaga jarak. Ya, memang di dalam hadis riwayat Bukhari, sawu sufufakum fa inna tasufu mitamamis shalah. Ya. Rapikanlah saf kalian untuk demi kesempurnaan salat jamaah kita. Jadi, memang ya, dalam merapihkan taswiyah sufuf, merapihkan saf itu memang adalah perkara yang tidak diwajibkan. Tapi salah satu untuk menyempurnakan ibadah sholat jamaah kita. Berarti kalau kita tidak rapat safnya bukan berarti batal sholatnya. Tentu sah, tapi kurang sempurna. Karena ini hadis, kalau kita ingin menyempurnakan sholat kita, rapatkan. Taswiyah sufuf, kita harus merapihkan saf kita. Ya. Silahkan, kalau memang ada yang melakukan hal yang demikian. Tetapi perlu diketahui, ketika ada yang bersin, ada yang batuk, meskipun kita physical distancing, saya yakin kita pasti kurang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan di ulama kita berpendapat ya, atau memakai masker ya, yang mana kita ada 7 anggota badan yang harus menyentuh tempat sujud kita. Kedua tangan kita, kedua lutut kita, ya, dahi kita atau hidung kita ini. Tetapi dalam kondisi darurat memang tidak ada masalah untuk memakai masker, tidak ada masalah. Tetapi persoalannya, apakah menjamin kekhusyuan kita tadi itu? Apakah menjamin diri kita bahwasanya orang di dalam masjid itu, apalagi interaksi kita, durasinya beribadah di masjid itu sangat lama. Apalagi melaksanakan sholat tarawih sampai 20 rakaat, 8 rakaat, ditambah witir. Itu merupakan durasi ibadah yang lama. Kita tidak tahu siapa yang pernah bersujud di lantai itu, meskipun kita ada sajadah, ada alas untuk beribadah. Tetapi siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin orang yang sehat dan orang yang sakit di dalam masjid itu? Untuk itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kesadaran diri kita sendiri ini untuk bagaimana merubah kondisi saat sekarang ini, yakni mencegah penyebaran itu dengan beribadah di rumah. Jangan lagi mengatakan bahwasanya memperdebatkan. Dengan adanya corona ini, saya tidak takut. Saya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada takut kepada corona. Ketahuilah saudaraku, takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala itu kita harus hindari. Berbeda dengan takut kepada Allah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah, laksanakan semua perintahnya itu dan jauhi semua larangannya. Ini sebagai arti dasar secara sederhana kata takwa itu, atau takut kepada Allah. Nah, hal yang seperti ini tidak perlu kita perdebatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, atau kita ketahui sejarahnya, Rasulullah pernah bersembunyi di Gua Sur. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersembunyi di Gua Sur. Kenapa beliau bersembunyi? Karena beliau lari dari kejaran kaum kafir Quraisy. Apakah Rasulullah takut kepada Allah? Tentu takut dalam artian, takutnya mendekatkan diri kepada Allah daripada saya mati secara binasa dalam kejaran kafir Quraisy. Untuk menyampaikan supaya risalahnya Rasulullah terus berlanjut, dakwah Rasul. Ketika tidak menghindar, berarti dia menginginkan takdirnya untuk meninggal karena sudah dikejar oleh kaum kafir. Apakah Rasulullah takut kepada kaum kafir Quraisy? Tidak. Tetapi kita harus menghindar dari bahaya seperti itu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam lari dari kejaran Fir'aun, membelah laut. Apakah Nabi Musa takut kepada Fir'aun? Tidak. Tetapi Nabi Musa tidak mau mati konyol dengan Fir'aun. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar untuk menghindari itu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melarikan diri dari Raja Namrud. Untuk itu apakah Nabi Ibrahim takut kepada Raja Namrud? Tidak. Nah, ini semua yang dilakukan karena untuk menghindari, menjaga diri, menjaga agama, menjaga keturunan kita, menjaga akal kita, menjaga harta yang kita miliki. Itulah yang dianjurkan oleh agama kita ini. Itulah yang dilakukan oleh para nabi kita. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang sudah dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala, di tengah wabah atau ta'un, beliau menghindar, tidak keluar dari wilayahnya. Ketika ta'un itu atau wabah ada di dalam wilayahnya, maka kita dianjurkan tidak keluar. Begitu yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apalagi yang mau kita ambil pelajaran dari kisah para rasul dan sahabat kita ini? Apakah mereka takut kepada corona atau ta'un? Apakah mereka takut kepada Fir'aun? Apakah Nabi kita takut kepada kafir Quraisy? Tentu tidak. Tetapi kita harus menghindari, menjaga jiwa diri kita ini. Untuk itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah lagi kita berpikir bahwasanya saya harus beribadah di masjid. Nanti Allah lah yang tahu. Saya tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah.
itu kita keliru tanpa harus ada ikhtiar. Kita harus berusaha menghindari. Kita harus berlari dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Kalau kita sudah ketahui di sana ada banyak virus yang mana tidak kita ketahui, maka kita harus menghindar dari hal yang seperti itu. Ini yang pertama terkait persoalan ibadah. Jadi saya sudah sampaikan di Radio Peduli, ya, jangan beranggapan bahwa sholat di rumah berbeda dengan pahalanya sholat di masjid. Sholatul jamaah tabdulu sholatul fardhi bi 27 darajat. Memang ada dalil seperti itu. Sholat berjamaah, ya, dibandingkan sholat sendirian itu pahalanya 27 derajat. Ya, namun pada saat ini, meskipun kita di rumah, tetapi kalau kita laksanakan secara berjamaah, maka itu kita akan mendapatkan nilai pahala 27 derajat. Jangan lagi berpikir bahwa di rumah hanya satu kita dapatkan, namun di masjid kita dapatkan 27. Meskipun di masjid, kalau sendiri kita mendapatkan juga nilai 1 karena kita tidak berjamaah. Namanya berjamaah sama dengan halnya yang sekarang kita lakukan. Yang suami istri bisa berjamaah. Ada imam, ada makmum, itu namanya berjamaah. Tidak terikat berapa jamaahnya. Tetapi dalam ketentuan lain seperti sholat Jumat dan lain sebagainya, Imam Syafi'i itu harus memang ada 40 jamaah. Tetapi saat sekarang ini sholat Jumat digantikan dengan sholat zuhur di rumah. Itu sudah menjadi ketentuan kita melalui dalil atau sabda Rasulullah SAW, begitupun dengan fatwa ulama kita. Maka olehnya itu kita harus beribadah di rumah. Nah, terkait pertanyaan yang muncul juga ini. Bagaimana jika tenaga medis kita melakukan suatu ibadah? Ya, apakah dia harus seperti saat kita ini beribadah secara normal? Ya, dia berwudu. Ya, tentu ada 3 hal. Ada 3 hal yang mana jika tenaga medis ini mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selama dalam bekerja, kalau memang ada waktu nanti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, yang saat sekarang ini kita ketahui, dia tidak bisa melepas pakaiannya, APD-nya, alat pelindung dirinya selama 8 jam. Ya, kalau ada waktu selama 8 jam atau berapa waktu yang lama kita pakai APD-nya, maka kita bisa melaksanakan ibadah setelah selesai nanti. Misalkan kita shift jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. 15 berarti jam 3. Kita mendapatkan sholat asar. Ya. Kita buka semuanya nanti berwudu seperti biasa. Ya, melaksanakan sholat tetapi dengan syarat menjamak sholat yang sudah kita tinggalkan, yakni sholat zuhur. Boleh kita jamak. Ya, selama itu ada hal yang seperti dilakukan oleh tenaga medis kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan bagi kalian semua, bagi kita semua. Allah menghendaki kemudahan untuk kita semua. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita sekalian. Ya, jadi perlu dipahami. Ya, ada kemudahan terhadap tenaga medis kita. Bisa melakukan di jamak sholatnya, tapi dengan syarat misalkan sholat zuhur 4 rakaat dan sholat asar 4 rakaat karena bukan musafir. Tidak bisa dijamak qasar. Nah, ini terkait persoalan tenaga medis. Yang pertama itu. Yang kedua, jika kondisinya memang tidak ada, sudah mepet waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa dilakukan bertayamum. Nah, karena ada APD muka kita ini tidak bisa dilakukan bertayamum, silakan langsung sholat. Ya, dengan sholat kita itu karena ada APD di muka, di mulut dan lain sebagainya, maka tidak mungkinlah kita akan bersujud. Boleh secara duduk, boleh secara duduk tasyahud akhir, boleh atau tasyahud awal, boleh seperti itu tanpa harus sujud. Ya, atau boleh memakai kursi.
Seperti orang yang sakit tidak bisa berdiri melakukan sholat, ruku, ya, sujud, membungkuk saja, tidak ada masalah. Karena ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Bertakwalah kepada dalam artian lakukan perbuatan perintah Allah semampu kalian. Ya. Dalam artian tenaga medis kita ini bisa melakukan hal yang demikian. Ya. Terus yang ketiga, kalau memang sudah tidak bisa ada waktu untuk sholat, ya, misalkan, ya, dalam beberapa waktu itu dia lakukan untuk bekerja merawat pasien, maka dia boleh mengqada sholatnya. Contoh, misalkan nanti sudah ganti shift, sudah terlewatkan waktu zuhur, ya, waktu asar, waktu maghrib, nanti dia ada sisa waktu sholat isya, dia bisa mengqada dengan berurutan yang dilakukan tenaga medis kita. Nah, ini ada namanya ad-darurah syariah. Ya, kondisi yang sulit seperti ini boleh dilakukan. Ya, karena tadi fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada semampu kalian. Ya. Berbeda lagi, ya, dengan firman Allah yang satu ini, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Mas'ud, ulama kita atau sahabat kita ini, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud, pernah menafsirkan bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa adalah sama sekali sedikit pun tidak pernah lupa dengan Allah. Bersyukur kepada Allah sedikit pun tidak pernah ingkar kepada Allah. Beribadah kepada Allah sama sekali tidak pernah lengah terhadap apa yang kita lakukan ibadah itu. Tetapi itu sangat berat sehingga Allah menurunkan ayat atau firman Allah, fattakullah mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau itu perintah, pasti kita harus lakukan semampu kita. Tetapi kalau larangan, tidak perlu ada kata istilah semampu kita, cukup berdiam. Contoh, perintah ulama, perintah pemerintah kita sudah menganjurkan untuk beribadah di rumah, maka cukup berdiam diri di rumah atau sholat di rumah tanpa harus mengatakan harus melakukan larangan semampu kita. Tidak ada seperti itu. Tetapi kalau itu perintah, harus dengan kemampuan kita. Fattakullah mastata'tum. Kembali juga tadi di dalam firman Allah, yuridullahu bikumul yus wala yuridu bikumul us. Allah sama sekali tidak menghendaki kesulitan kepada kita, justru kemudahan kepada kita, khususnya kepada tenaga medis kita. Jangan pernah lengah untuk melakukan perawatan terhadap pasien, begitupun jangan pernah lengah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun itu alasannya, kalau kalian tidak mampu untuk sholat seperti yang kami lakukan di rumah ini, maka silahkan lakukan seperti fatwa-fatwa ulama kita ini. Itu terkait ibadah. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, terkait persoalan memperlakukan jenazah kaum muslimin yang terpapar pada COVID-19 ini. Kita ketahui bahwasanya ulama kita sudah berfatwa, ya, untuk yang terpapar atau memperlakukan jenazah yang sudah meninggal dunia. Itu yang pertama dalam agama kita. Yang pertama adalah memandikan. Ya, memandikan itu boleh kalau memang selama bisa terhindar atau tidak terjangkit oleh virus orang yang meninggal dunia. Itu silahkan dimandikan. Ya, atau langsung disiram air mengalir. Ya. Dan yang kedua, kalau tidak memungkinkan untuk dimandikan, bisa ditayamum. Ya, dengan mengusap tangan dan mukanya. Tetapi kalau tidak memungkinkan lagi, ulama kita sudah berfatwa, Majelis Ulama Indonesia kita ini sudah berfatwa, kalau tidak salah fatwanya di nomor 18 tahun 2020 ini, ya, ulama kita sudah berfatwa, maka kalau memang tidak memungkinkan untuk dimandikan, ditayamumkan, dengan syarat ketika dimandikan jangan dilepas bajunya, pakaiannya. Silahkan langsung dimandikan dengan memakai pakaiannya tersebut. Begitupun kalau ditayamumkan. Selanjutnya kalau tidak, dua ini tidak bisa dimandikan, tidak bisa ditayamumkan, langsung
ulama kita berfatwa langsung dikafani. Ya. Setelah mengkafani sesuai dengan protokol kesehatan, maka kita lakukan dibungkus dengan plastik, ya, dan dimasukkan di peti mayat. Nah, di peti mayat ini kita harus menghadapkan ke kiblat. Ya, jadi dikasih miring seperti kalau kita memasukkan jenazah di liang lahat. Ya, kita harus menghadapkan memang ke kiblat. Ya, posisinya memang seperti itu. Ya, agar nanti ya ketika dikebumikan atau dikuburkan tidak perlu lagi dibuka petinya, dibuka talinya di atas, tapi langsung untuk dikebumikan di liang lahat itu dengan petinya. Bahkan ulama kita satu liang lahat bisa beberapa jenazah. Itu tidak ada masalah dalam masa pandemi coronavirus disease 19 ini. Nah, ini terkait perlakuan jenazah. Jadi tetap kita melakukan 4 hal itu. Memandikan, kalau tidak memungkinkan ditayamum. Kalau tidak memungkinkan kedua-duanya, bisa langsung dikafani dengan syarat sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua menguburkan. Ya, menyelati. Nah, mohon maaf, ya. Yang ketiga adalah menyelati. Ya. Menyelati jenazah yang terpapar COVID-19 ini, ulama kita bisa 1 orang saja. Karena namanya fardu kifayah. Ya, kalau memungkinkan, ya tidak apa-apa. Ada beberapa tenaga medis kita lihat di televisi, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, karena ad-daruratus syariah, karena kesulitan. Nah, yang keempat adalah menguburkan. Ya, dalam tentu ada protokol kesehatan dalam menguburkan ini. Ya, terkait harus ada jarak 50 meter dari sumber mata air. Nah, ini tentu kalau kita sudah melaksanakan semuanya ini, insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada lagi penolakan jenazah terhadap pasien yang terjangkit oleh coronavirus disease 19 ini. Untuk itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah banyak ulama kita mengajarkan terhadap apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah pola interaksi sosial. Ya, di tengah pandemi kita ini. Bagaimana interaksi sosial kita selama ini sudah mulai hilang dengan corona. Tetapi insya Allah dengan berakhirnya corona ini, insya Allah itu akan kembali pulih. Yang selama ini kita saling berjabat tangan dan lain sebagainya. Bersilaturahim, bertatap muka langsung. Tapi sekarang ini tidak mengurangi silaturahim kita. Karena banyak media-media yang harus kita pergunakan. Ya. Pola interaksi sosial di masa pandemi ini. Ya. Yang pertama adalah tentu kita sudah mengetahui mentaati anjuran pemerintah dan ulama kita. Tadi itu di Quran Surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ati'ullah wa ati'ur rasulah ulil amri minkum. Apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita, ya, untuk tidak mudik dulu saat ini, ya kita laksanakan karena kita sebagai warga masyarakat yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin dan ulama-ulama kita ini. Yang kedua adalah bagaimana tetap produktif menjalankan pekerjaan di rumah. Nah, insya Allah tidak mengurangi itu pekerjaan kita selama kita bisa bersabar tetap di rumah. Dan insya Allah dengan interaksi yang sudah dilakukan saat sekarang ini, aksi-aksi peduli sangat luar biasa. Itu salah satu gotong royong, saling tolong menolong. Sebagaimana pernah saya sampaikan di Radio Peduli, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini firman Allah di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 menganjurkan kepada kita untuk saling tolong menolong, untuk saling gotong royong dalam menjalankan suatu kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam suatu pelanggaran atau dosa. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari menjaga pola interaksi sosial kita ini. Meskipun tidak bertemu secara langsung orang tua kita di kampung, insya Allah dengan pengertian yang kita berikan bahwasanya di tengah pandemi ini kita tidak bisa mudik, tidak bisa bermaafan langsung dengan orang tua, tapi bisa melalui handphone, bisa melalui video call, bisa melalui media-media yang lain. Untuk itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman
di dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang akan merubahnya. Terkait itu tadi saya sampaikan bahwasanya innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Tidak mungkin lagi nabi turun di muka bumi ini untuk langsung mengajarkan risalah yang beliau bawa. Tapi ada ulama yang melanjutkan semua yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ulama kita lah yang akan menjelaskan kepada kita semuanya ini. Tentu dengan itu kita harus merubah apa yang saat sekarang ini kita harus kembali menekan penyebaran virus corona ini agar terputus mata rantainya, tidak tertular kepada siapapun lagi, karena kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah kita dengan stay at home, berada di rumah saja atau beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah dan lain sebagainya. Insya Allah dengan itu mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit atau wabah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua akan yang merubahnya ini tentu kembali kepada diri kita sekalian ini. Untuk itu janganlah kita menjadi pembangkang. Janganlah kita tidak mendengarkan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah atau ulama kita ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama menekan untuk memutus mata rantai virus corona ini. Demikian yang sempat saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan silahkan nanti bisa di grup kajian online kita. Ya, moderator bisa memberikan kesempatan kepada mursyid-mursyidah untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kita sekalian ini. Dan insya Allah kita akan menjawab sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Demikian akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.